berperilaku tidak tepat di kelas, guru BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kepala sekolah, komite, orang tua, dan tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan tenaga ahli. Lanjut, Pak Kafi. Ya, baik itu aja mungkin yang dapat disampaikan. Ada penambahan, Bu? Yang itu yang Excel mau ditampilin nggak, Neng? Oh, yang kemarin ya dari Ibu. Apa cukup? Berarti kalau yang Excel itu berarti ya, yang data anak-anak Ibu. Iya, kronologis ya. Data. Yang data. Nggak usah. Nggak usah kayaknya ya, data mah. Oke. Oke. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu mahasiswa juga Ibu dosen, itulah mungkin paparan dari kami mengenai pencegahan perundungan yang khususnya terjadi di SMA Negeri 1 Purwakarta. Barangkali teman-teman ada yang mau memberikan pandangan apa yang harus kami lakukan dan lain sebagainya. Terus atau mungkin ada yang bertanya gitu kan mengenai sesuatu hal yang terjadi di SMA Negeri 1 Purwakarta. Mangga dalam hal ini kami persilahkan. Kronologis kasus tidak kami bacakan, tetapi sudah ada di grup, khususnya di grup mahasiswa. Ya, Mangga. itu sudah ada di laporan kan, Bu Titin? Yang mana, kasus Bu? yang tadi data kasus kan Ya. itu cukup dicantumkan di laporan kan, dideskripsikan di laporan, Ada, udah. di laporan penelitian. Ada, Bu, ada. Ya. Ada, ya. Oke. Bapak Ibu, karena ini adalah UAS ya, karena jadi penilaian itu dari laporan dan dari presentasi hasil penelitian Bapak Ibu, performa presentasi dan performa laporan itu kriteria penilaian untuk UAS. Jadi barangkali tidak ada sesi untuk tanya jawab untuk kali ini ya, berikut berhubung karena ini adalah UAS gitu. Jadi langsung paralel gitu. Sementara tidak sesi tanya jawab dulu, kita langsung paralel ke kelompok berikutnya, ke kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, laporannya ya. Ya, mangga kepada kelompok 7 di waktu dan layar disilakan. Ya, makasih teman-teman dan juga Ibu dosen atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan siapa tahu ini ada juga mungkin sebagai ide untuk teman-teman barangkali ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Mangga dilajeng kelompok 7 atau kelompok 7 Pak Ashabul Kahfi sama Pak Agus Fudoli. Ya, Pak Kahfi sama Pak Fudoli, silahkan, mangga. Mana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Agus bergabung, laporan mini research yang kami lakukan bersama Pak Agus Pudoli itu di SMK Insan Sazaka khususnya tentang bimbingan konseling untuk meningkatkan peran ayah, khususnya ini untuk perkembangan anak usia remaja akhir, yaitu usia 19 tahun, 18-19 tahun, anak-anak usia SMK atau kelas 12. Itu menganalisis tentang bimbingan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan remaja akhir dan dampak positif terhadap perkembangan mereka. Karena memang di lapangan ternyata khususnya di siswa kelas 12 setelah diwawancarai ada siswa yang ayahnya itu
ada yang sibuk kerja sehingga tidak memberikan peran ataupun tidak memberikan perhatian aktif lebih terhadap anaknya, ataupun memang ayahnya itu bukan kerja atau sudah meninggal sejak kecil gitu, sehingga tidak ada peran ayah. Ataupun memang ada juga kasus ayahnya itu masih ada tapi sudah menikah dengan ibu yang kedua gitu, ataupun istri yang kedua, sehingga anak ini tidak mendapatkan peran dari ayah, tidak mendapatkan peran lebih dari ayah. Mungkin itu latar belakang tentang studi kasus yang kami lakukan di sekolah. Nanti kita akan melakukan bimbingan konseling untuk khususnya para ayah ya, sehingga bisa meningkatkan peran ayah kepada anak-anaknya. Nah, bimbingan konseling ini untuk peran ayah, satu untuk peningkatan hubungan antara ayah dengan anak melalui konseling, yaitu anak usia remaja akhir. Pentingnya bimbingan konseling yaitu membimbing konseling berperan penting dalam berikan peran ayah terhadap remaja, khususnya anak-anak usia remaja akhir. Nah, peran ayah dalam kehidupan remaja, ayah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan emosional dan sosial remaja. Khususnya anak perempuan, setelah dilakukan wawancara, mereka ada yang mengatakan bahwa bapak saya ataupun ayah saya sibuk, sibuk kerja, kemudian ke PT, kadang balik balik pulangnya malam gitu, sehingga peran ayah kurang berperan dalam kehidupan mereka usia remaja, khususnya anak perempuan, sehingga nanti dampaknya ternyata cukup berpengaruh terhadap kehidupan ataupun terhadap lingkungan si anak remaja yang putri khususnya. Kemudian mengatasi masalah remaja, ayah dapat lebih efektif membantu remaja menghadapi berbagai masalah kehidupan. Kita juga dapat mengetahui pada saat anak dipanggil karena memang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah, pada saat diwawancarai oleh wali kelas, ternyata pada saat mereka dapat masalah, mau curhat ke orang tua, kadang memang orang tuanya sudah bercerai, ataupun mau curhat kepada orang tua, ayahnya kadang terlalu galak, sehingga mengatasi masalah yang dihadapi oleh remaja tersebut oleh menggunakan media sosial, gitu. Tidak curhat terhadap orang tua, tetapi terhadap media sosial. Nah, disinilah makanya nanti peran ayah sangat penting untuk mengatasi masalah yang dialami oleh remaja tersebut. Kemudian membangun hubungan yang kuat. Ada intervensi yang membantu membangun hubungan, yaitu hubungan baik antara ayah dan anak. Kemudian dukungan emosional. Nah, bimbingan konseling ini akan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh remaja dari ayah mereka. Kadang pada saat kita panggil di ruangan BK ataupun oleh wali kelas, ditanya, nah ternyata mereka juga membutuhkan peran ayah juga ya. Kemudian selanjutnya, kita lihat bagaimana peran keluarga, khususnya ayah di sini, dalam perkembangan remaja. Nah, menggali pengaruh ayah dalam perkembangan remaja, setelah ngobrol-ngobrol dengan salah seorang siswa yang kebetulan ayahnya itu tidak meninggal ya, ataupun tidak meninggal, karena ayahnya sudah cerai dengan ibunya. Kemudian ternyata si perkembangan remaja terganggu ya, karena memang tidak memiliki ayah. Padahal ayahnya ada, mungkin ayahnya sibuk dengan keluarga baru ya. Nah, ini ada ibu salah seorang siswa yang merasa terbebani khususnya untuk biaya ya. Karena memang si ibu tersebut membiayai 3 orang anak, kemudian salah satunya sekolah di sekolah SMK, karena memang SMK itu butuh biaya besar juga, sehingga nanti peran ayah dalam keluarga sangat dibutuhkan, khususnya untuk ekonomi ya. Nah, ayah sering hanya dianggap sebagai penyedia nafkah, sehingga perannya dalam pengasuhan kurang optimal. Jadi kadang penting mah boga bapak banyak, amun boga bapak teh kebutuhan ekonomi pasti terpenuhi gitu. Sehingga perannya pun dalam pengasuhan kurang optimal. Jadi anu dibayangkeun teh mun boga bapak pasti ekonomi keluarga terbantu. Ya, terkadang ada keluarga juga, satu keluarga yang tidak ada ayahnya
alhamdulillah bisa dipenuhi oleh ibunya. Kemudian keluarga sebagai unit sosial, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang berperan vital dalam perkembangan individu, khususnya anak remaja. Karena memang pendidikan pertama nanti sosial yang akan terbentuk oleh anak tersebut yaitu berawal dari keluarga. Kemudian dampak peran aktif ayah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif ayah sangat sangat mempengaruhi perkembangan psikologis dan emosional remaja. Kita dapat membedakan terkadang di kelas pun sepintas kita bisa melihatnya, khususnya di materi khususnya PAI pada saat menjelaskan materi waris, kita akan memberikan soal ataupun tugas kepada mereka untuk mendata ahli waris ya. Misalnya ayahnya siapa, ibunya siapa. Nah, di situ akan terdeteksi ayahnya ternyata sudah meninggal ataupun ibunya sudah meninggal. Bahkan pada saat materi PAI khususnya elemen fikih tentang ilmu waris, nanti akan terdeteksi juga bahwa ternyata ayahnya sudah cerai kemudian punya istri baru ya, istri yang lain, istri yang kedua. Itu nanti akan ada dampaknya baik secara psikologi ataupun emosional anak tersebutnya, anak remaja tersebut. Ini ada wawancara salah seorang siswa yang dipanggil ternyata pada saat dikomunikasikan oleh wali kelas yang dipanggil orang tua, ternyata yang datang itu bukan orang tua tapi bibi ataupun uwa ya. Karena memang orang tuanya katanya sudah cerai dengan antara ayah dan ibunya. Nah, itu juga mempengaruhi emosional remaja dan psikologisnya. Nah, jadi pertanyaan kunci tentang rumusan masalah tentang peran ayah. Pertama, peran ayah yang ideal itu bagaimana? Di sini saya meneliti apa yang terjadi menjadi karakteristik ayah yang ideal bagi remaja akhir. Kemudian komunikasi yang efektif, yaitu strategi untuk meningkatkan komunikasi antara ayah dengan remaja akhir. Kemudian ada dampak peran ayah, menganalisis bagaimana peran ayah mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial remaja. Nah, bimbingan konseling, khususnya bimbingan konseling Islam, itu membangun fitrah melalui konseling Islami. Tujuan bimbingan konseling Islam ini, pertama, bimbingan konseling dalam perspektif Islam, bertujuan membantu individu, yaitu si anak remaja, siswa remaja tersebut, mengembangkan fitrah sebagai tuntunan, sesuai tuntunan Allah. Kemudian, integrasi nilai spiritual. Nah, pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam proses konseling, memperkuat iman dan moral individu. Kebetulan yang dilakukan pada saat ada siswa yang melanggar ataupun yang tidak baik, nah yang dilakukan oleh BK itu yaitu menyuruh atau meminta si anak untuk melaksanakan kegiatan ibadah, sholat duha ataupun tadarus. Nah, pentingnya keluarga sudah dijelaskan bahwa mengingatkan kita untuk menjaga keluarga dari pengaruh negatif yang dapat merusak. Khususnya di sekolah, kadang pada saat ada seperti tadi terjadi komunitas-komunitas di sekolah yang tidak baik pada saat melaksanakan ataupun melanggar tata tertib, pada saat dipanggil orang tuanya, semua orang tua anak yang melanggar tata tertib akan diberikan konseling ataupun bimbingan oleh pihak sekolah. Nah, tujuan dan manfaat penelitian ini, satu, mengetahui peran ayah yang ideal, itu meneliti bagaimana ayah dapat berperan secara optimal dalam perkembangan remaja akhir, karena memang usia-usia remaja kadang harus kita bimbing ya, ataupun harus ada orang yang ideal, khususnya ayah ya. Kemudian meningkatkan komunikasi efektif. Nah, terkadang usia-usia remaja antara orang tua, khususnya ayah, dengan anak akan ada batasnya, akan ada sekat, merasa sudah dewasa, sehingga ayah kadang membiarkan anaknya untuk aktif dengan dunianya tersendiri, sehingga komunikasi antara ayah dengan remaja ataupun anak remaja tersebut ada dinding pembatas, semakin menjauh, berkurang komunikasinya. Kemudian yang ketiga, identifikasi dampak positif. Nah, ini akan menggali dampak positif yang dihasilkan dari peran aktif ayah dalam kehidupan remaja. Terkadang pada saat ada siswa yang berprestasi, nah kadang ada orang tua kan bisa merasakan ya kebahagiaan ayah ataupun ibunya memiliki anak yang
positif, melakukan hal positif ataupun berprestasi. Kemudian referensi untuk pengembangan sumber belajar. Ini kan memberikan panduan bagi pendidik, khususnya guru, dalam merancang materi bimbingan konseling yang lebih relevan, guru BK. Kemudian wawasan bagi orang tua akan menjadikan informasi penting bagi orang tua tentang keterlibatan mereka dalam pengasuhan anak. Nah, ini semua akan disampaikan biasa di sekolah itu pada saat pembagian rapot. Nanti akan dijelaskan perkembangan anak kepada orang tua tersebut, dipanggil orang tuanya, disampaikan perkembangan anaknya. Ternyata di lapangan terkadang pada saat pembagian rapot pun bukan orang tua yang datang ya, terkadang uwa atau bibi, bahkan kakek atau neneknya, karena memang orang tuanya, mohon maaf, ada yang sudah meninggal ataupun sudah bercerai semenjak awal, hingga berpengaruh terhadap peran ataupun pengaruh terhadap kehidupan remaja tersebut. Nah, ini tadi sudah peran ayah dalam keluarga. Nah, peran ayah dalam usia remaja, yang pada anak remaja sangat penting dalam mendukung perkembangan remaja. Pertama, ada identitas dan dukungan emosional. Kita tahu kadang anak berlindung kepada nenek atau kakeknya ya, karena memang ayahnya mungkin sudah meninggal ataupun sudah tiada. Nah, makanya ayah akan membentuk identitas remaja dan memberikan dukungan emosional. Dan kalau ayahnya seorang tokoh ataupun ustadz, nah kan nanti akan adanya dukungan emosional terhadap anaknya, identitas anaknya. Oh, ini mah anak bapak ustadz ya, memberikan dukungan secara emosional, ataupun ayahnya seorang guru, maka nanti anaknya pun akan mendapatkan contoh ya, ada identitas bahwa ini adalah anak guru ataupun ibunya. Kemudian keterlibatan aktif harian. Nah, keterlibatan ayah dalam aktivitas sehari-hari meningkatkan hubungan positif. Sehingga pada saat liburan pun kadang harus diberikan himbauan ya, bahwa orang tua harus memberikan contoh ataupun orang tua harus tetap aktif mengawasi anak-anaknya dalam hal-hal yang positif. Kemudian menghadapi tekanan sosial. Nah, peran ayah yang baik membantu remaja menghadapi tekanan sosial karena memang sudah usia remaja, pasti permasalahan ataupun eh, apa namanya? Ya, permasalahan di kehidupan sehari-hari pasti akan bertambah ya. Kehidupan sosial di masyarakat, kemudian di temannya, lingkungan kelas ataupun di komunitasnya, pasti mereka akan mengalami tekanan sosial. Ini terkadang ada anak yang berlindung terhadap kakek atau neneknya karena memang orang tuanya sudah tidak ada. Nah, proses bimbingan konseling yang dilakukan pada saat ada siswa atau siswi yang kurang melanggar aturan, kadang dipanggil oleh BK, bukan hanya siswa yang berprestasi, memang terkadang identik terhadap siswa yang melanggar ya. Padahal bimbingan konseling bukan hanya siswa-siswa yang melanggar juga, tapi siswa yang berperan aktif ataupun yang melakukan hal positif, karena juga bisa dipanggil oleh BPBK. Nah, melakukan asesmen untuk memahami kehidupan. Nah, asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik ayah dan remaja. Jadi kita memanggil siswa ataupun remaja tersebut, kemudian dilakukan asesmen. Dan yang kedua, edukasi tentang perkembangan remaja. Nah, ini akan memberikan edukasi tentang tahapan-tahapan perkembangan remaja dan pentingnya peran ayah dalam proses tersebut. Kemudian mengadakan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini dilakukan untuk memperbaiki komunikasi antara ayah dan remaja, serta membangun pemahaman. Dan guru-guru yang bagian karakter ataupun pendidikan karakter, kita melakukan rapat, kemudian membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di bulan lalu. Di akhir bulan kita bahas, diskusi, mana ada permasalahan-permasalahan tentang anak, khususnya anak remaja. Kemudian yang keempat, sesi individu untuk komunikasi efektif. Nah, sesi individu ini akan memberikan kesempatan untuk membahas masalah secara pribadi dan meningkatkan komunikasi. Kalau sudah di sekolah misalnya tidak bisa datang ke sekolah, orang tua tersebut, kita akan melakukan home visit kepada wali murid ataupun orang tua dari ayah tersebut. Nah, ini di antara temuan kita di lapangan. Peningkatan kesadaran ayah, yaitu setelah bimbingan konseling, ayah menunjukkan pemahaman yang lebih tentang peran mereka. Kita datangi ataupun kita panggil si ayah,
diberikan bimbingan-bimbingan kesadaran, kemudian ayah nanti akan menunjukkan pemahaman yang baik tentang peran mereka terhadap anaknya. Kemudian komunikasi yang lebih baik. Nah, komunikasi ini yaitu komunikasi antar ayah dan remaja meningkat signifikan mendukung hubungan yang lebih kuat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bimbingan konseling sehingga ayah khususnya ya orang tua khususnya ayah akan meningkat secara signifikan hubungan yang lebih kuat dengan anaknya dengan anak usia remajanya, anak remaja. Kemudian dukungan dalam aktivitas sehari-hari, ayah lebih aktif dalam mendukung perkembangan remaja melalui keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Memang setiap hari harus ada peran ayah ya tadi ya, peran yang ideal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang dilakukan wali kelas khususnya ataupun guru BK langsung home visit kepada rumah wali murid, langsung ketemu dengan ayahnya. Ini ayah yang didatangi oleh wali murid, wali kelas. Kemudian program bimbingan konseling afektif. Nah, terkadang ada siswa yang kurang baik atau melanggar. Nah, kita diberikan bimbingan konseling yang efektif seperti peribadahan, kemudian kadang diberikan jam-jam lebih, jam tambahan untuk tadarus, mudah-mudahan bisa merubah karakter mereka ataupun perilaku si siswa remaja tersebut dengan meningkatkan komunikatif efektif menggunakan strategi diskusi kelompok dan latihan komunikasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Kemudian dukungan individu untuk ayah dan remaja memberikan bantuan dan bimbingan kepada ayah dan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan membangun hubungan positif melalui kegiatan bersama dan konseling individu, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat antara anggota keluarga. Nah, dampaknya, dampak peran ayah yang positif. Peran ayah dalam perkembangan remaja, pertama, peran ayah yang aktif berkontribusi terhadap perkembangan emosional dan sosial remaja, membentuk karakter dan kepribadian mereka. Kemudian yang kedua, pengurangan konflik dan peningkatan kepercayaan diri dengan kehadiran ayah yang terlibat dalam mengurangi konflik dalam keluarga dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian memperkuat hubungan keluarga, peran ayah yang positif memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak-anak. Setelah melakukan wawancara, ada satu keluarga, jadi ayahnya satu, kemudian ternyata punya istri dua. Nah ini, jadi yang anak pertama dari istri pertama, kemudian anak kedua dari istri kedua. Nah, kemudian ternyata setelah diwawancarai, si ayahnya lur untuk nguruskan budakna gitu ya. Sudah mah beda ibu, kemudian si anak tersebut tidak ada peran ayahnya dalam perkembangan remaja, sehingga pada saat di sekolah ternyata setelah wawancara ini satu ayah tapi beda ibu. Itu ternyata peran ayah harus ada ya dalam usia remaja, usia anak-anak SMK. Nah, nanti ada pengurangan konflik. Memang terjadi konflik-konflik tersebut karena si anak remaja tersebut kurang adanya perhatian dari seorang ayah, kehadiran ayah. Sehingga kepercayaannya itu menurun ya. Mudah-mudahan dengan dampak peran ayah yang positif akan mengurangi konflik dan peningkatan kepercayaan diri. Nah, kesimpulannya, tentang peran ayah dalam keluarga sangatlah penting adanya keterlibatan ayah dalam kesejahteraan keluarga selain tadi dari peran secara emosional dan sosial, kemudian juga bisa mempengaruhi terhadap kesejahteraan secara ekonomi. Peran ayah sangat penting dalam perkembangan remaja akhir, yaitu ayah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan emosional dan sosial remaja. Kemudian bimbingan konseling efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan ayah. Program konseling akan membantu ayah lebih aktif dan mendukung anak-anak mereka. Kemudian membangun komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Komunikasi terbuka menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam keluarga. Ini itu untuk peran ayah, khususnya bimbingan konseling terhadap
peran ayah ya, untuk meningkatkan peran ayah pada anak usia remaja, khususnya anak-anak SMK. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf, Pak Agus Pudoli belum bisa gabung, sudah dikomunikasikan. Terima Ya, kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kavi. Lanjut dulu ke kelompok 10 ya. Kelompok 10 ini ada Bu, Bu siapa tadi ya, Bu? Bu Gawi Bu sama Gawi Bu. sama Oh iya, siapa Bu tadi? Gawi. Bu Gawi sama Bu Nur Hayatin. Bu Nur Hayatin ada? Ada ya, dua-duanya ada. Ya, mangga Bu Gawi sama Bu Nur Hayatin, waktu dan layar disilahkan. Terus, Ini yang tampilkan ininya siapa Pak Kavi? Siap, Bu. Ibu Gawi udah siap belum ya? Yang ini Bu ya, peran kesadaran diri ya pada Iya. disiplin siswa. Pengaruh Melalui- kesadaran diri pada disiplin siswa melibatkan PPK. Tapi ini Bu Gawi udah siap apa belum ini? Udah. Berarti Ah, ya udah. dibagi dulu Bu ya. Ah, Berarti setengah-setengah sama Bu Gawi ya. oh gitu. Iya iya baik. Ibu, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Dr. Ulfa, saya mulai Iya, karena mangga. Bu Gawi kebetulan sedang bawa kendaraan ya. Mangga, Bu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pengaruh kesadaran diri pada disiplin siswa melalui peran aktif guru dan BK. Di sini kerjasamanya antara BK dengan guru dalam menghadapi kasus siswa. Adapun ya dari situ. Stopnya dulu ya. Adapun penelitian ini yang saya angkat bermula dari tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui peningkatan kesadaran diri terhadap siswa terhadap kedisiplinan di SMA Negeri 6 Tambun Selatan melalui peran aktif guru dan BK. Jadi tidak hanya BK ketika menghadapi suatu kasus, tapi dibantu dengan guru yang bersangkutan, baik itu guru bidang studi ataupun guru kelas. Adapun metode penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan metode kuantitatif, Bu. Dengan pendekatan korelasi melibatkan siswa dari SMA Negeri 6 Tamu Selatan mengisi skala yang telah disebarkan oleh saya. Kemudian hasil penelitian yang saya buat dari analisis data yang terkumpul ditemukan adanya peningkatan kesadaran diri siswa terhadap kedisiplinan melalui peran aktif guru dan BK. Berikutnya ada signifikan pengaruh. Hasil analisis penunjuan pengaruh signifikan antara peran aktif guru dan BK terhadap kesadaran diri dalam kedisiplinan siswa yang ditujukan dengan nilai yang bagus. Kemudian kesimpulan yang saya ambil nanti akan saya jelaskan tentang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
kesadaran diri atau terhadap kedisiplinan siswa di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Berikutnya Pak, mohon lanjut. Nah, ini dulu ya, betul. Yang melatar belakangi masalah saya mengangkat materi tersebut di sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan berdua dengan Bu Gawi, karena kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi sangat penting dalam membentuk kehidupan siswa. Ini yang melatar belakanginya dalam konteks akademik. Pengembangan sifat-sifat ini akan mempengaruhi prestasi dan hubungan sosial siswa. Penelitiannya bertujuan bahwa kesadaran diri berdampak positif pada potensi akademik. Lanjut, Pak. Kajian pustakanya meningkatkan kesadaran diri siswa. Ini saya mengangkat dari kajian konseptual, yaitu meningkatkan kesadaran siswa, kemampuan individu untuk mengenali, untuk perbesar sedikit lagi ya, dah cukup. Nah, kajian konseptualnya adalah meningkatkan kesadaran siswa. Kesadaran diri adalah kemampuan individu untuk mengenali pikiran, emosi, dan perilaku mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran diri berdampak positif pada potensi akademik dan pengembangan pribadi siswa. Dengan meningkatkan kesadaran siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta mengatur tujuan pada waktu dan waktu yang secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai, masih Pak, masih di situ dulu. Nah ya, mengenai individu untuk mengenal pikirannya. Terkadang siswa itu dengan emosinya melakukan perilaku yang memang tidak selayaknya dilakukan sebagai siswa. Sehingga harus memang di situ turunnya saya sebagai guru dan berperannya sebagai BK agar menumbuhkan kesadaran diri yang ujung-ujungnya dampaknya menjadi positif terhadap siswa dan meningkatkan prestasi akademik siswa itu sendiri, Bu. Next, Pak Kahfi. Lanjut, Pak. Nah, ini ada beberapa kasus ya, Bu. Di antaranya ada beberapa kasus yang memang terjadi di sekolah kami. Nah, adapun di antara menanganinya yaitu dengan cara peningkatan kesadaran siswa. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran siswa yang di antaranya adalah mengajarkan empati. Apa itu empati? Empati dengan membiasakan sikap empati siswa. Dengan empati ini, siswa akan lebih sadar untuk melakukan perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, mengajarkan disiplin moral. Ajaran siswa untuk melakukan perbuatan baik dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biasanya dimulai dari kita dulu, dicontohkan oleh kita, tanpa mereka sadari mereka juga menyontoh apa yang kami kerjakan, baik itu guru ataupun BK. Di antaranya seperti itu. Next, Pak Kahfi. Nah, itu cara meningkatkan kesadaran siswa di sekolah kami terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami, baik itu di antaranya adalah kurangnya kesadaran diri, bahwa kedisiplinan itu sangat penting untuk mereka. Kemudian adapun teori kesadaran diri yang kami angkat di sini adalah kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenal perasaan dan mengapa seseorang merasakan seperti itu, dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapatnya, kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan dirinya. Nah, di sini saya angkat diantaranya adalah anak siswa, kebetulan belum saya upload fotonya ya Bu. Di antaranya adalah kesadaran siswa, utamanya siswa kelas 12. Pada saat dia melakukan kurangnya kesadaran diri, bahwa disiplin diantaranya adalah kedisiplinan itu sangat penting, sehingga yang ujung-ujungnya akan mengarah kepada keberhasilan mereka. Nah, terkadang mereka karena emosinya mereka tidak kontrol diri. Nah, di sini ada sangat perannya kita untuk mengarahkan mereka, menjelaskan dengan pikiran dan perasaan seseorang
orang siswa-siswa itu sendiri, sehingga mereka bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan kemampuan yang harusnya mereka lakukan. Di antaranya perilaku sikap yang baik, yang kemudian akan menjadikan dirinya sendiri mempunyai harga diri dibandingkan dirinya direndahkan oleh orang lain. Hanya karena sikap dan perilakunya akan kesadaran diri kurang atau hampir tidak ada. Next, Pak Kavi. Nah, ini ada yang saya angkat terkait dengan kesadaran diri. Ada Abraham Maslow, dan yang saya angkat adalah Abraham Maslow. Di sini dalam teorinya humanistik itu secara keseluruhan mengemukakan tentang kesadaran diri, mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang dimiliki, dan langkah-langkah yang diambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang dimiliki dan diyakini, ke arah mana perkembangan kita akan menuju. Itu yang kami terapkan kepada siswa. Ketika ada siswa yang memang tersandung dengan kasus yang ada di SMA Negeri 6 Tambun Selatan, diantaranya adalah kurangnya kesadaran diri akan hal yang wajib dia lakukan. Nah, kami biasanya melakukan hal seperti ini, Bu. Menyadarkan dia agar dia itu paham siapakah dirinya itu sendiri. Apakah dia siswa atau bukan. Ketika dia sadar bahwa dia siswa, nah baru kita tekankan bahwa kalian siswa, harus bagaimana kalian sebagai siswa, harus mengenal dirinya, harus memiliki apa? Memiliki gaya yang dimiliki, bagaimana gaya itu yang dilakukan sebagai siswa. Nah, dari beberapa kasus, diantaranya adalah siswa yang memang masih kurang menyadari bahwa hal itu penting dia sadari untuk masa depannya. Pasti kami di sini BK berperan dan bukan hanya BK, tapi kami dengan guru wali kelas dan guru-guru yang lainnya bidang studi memberikan pengembangan menuju mereka menjadi sadar bahwa dirinya adalah perlu sadar akan hal yang memang harus dia sadari, bahwa dia sebagai siswa mengikuti beberapa hal yang menjadikan dirinya menjadi lebih fokus sebagai siswa sehingga berhasil. Next, Pak. Coba satu lagi, karena memang ada bagian Bu Gawi berikutnya ya. Nah, di sini juga kami memakai ada teori Daniel Goleman yang saya pakai, menyatakan bahwa kesadaran diri adalah perhatian yang terus-menerus terhadap keadaan batin individu. Nah, turunnya kami sebagai guru, perannya kami sebagai guru dibantu oleh BK, di sini menjadikan tahapan yang kontinu, tidak ada putusnya terhadap siswa yang memang siswa itu kurang akan kesadaran dirinya. Kemudian di sini ada para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri dengan istilah metakognisi, yaitu kesadaran orang akan proses berpikir dan kesadaran emosionalnya itu sendiri. Nah, kita bahas di sini. Saya pakai metode ini karena saya dan BK, kami sebagai guru, tidak menyatakan kami sebagai guru dan beserta BK memakai teori ini karena memang proses berpikirnya siswa itu masih penuh emosional, penuh dengan arahan dari kami, sehingga dia menjadikan intinya dia itu sadar diri, sadar akan dua kesadaran. Di antaranya adalah kesadaran bahwa dirinya itu adalah seorang individu yang memang harus sadar bahwa hal yang tidak perlu dilakukan harus dihindari sebagai siswa, harus sadar dia, sehingga proses berpikirnya melalui bimbingan dari kami
sehingga proses berpikir dan kesadaran emosionalnya sendiri berubah. Gitu. Next Pak Kahfi. Satu lagi Pak. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang kami lakukan yang tadi saya sudah jelaskan. Ada beberapa pendekatan, kemudian pendekatan penelitian kami, kemudian ada metode penelitian kami, teknik pengumpulan data yang kami lakukan, sehingga nanti menjadikan ada hasilnya dari teknik pengumpulan data kami, kemudian ada teknik pemeriksaan keabsahan data yang kami lakukan. Agak geser sedikit Pak Kavi, tekniknya yang kami lakukan juga akan saya jelaskan, akan saya paparkan. Tapi saya tidak sendiri di sini, saya berdua dengan Ibu Haji Gawi. Maka waktu dan tepat saya persilahkan waktunya saya persilahkan untuk Bu Haji Gawi meneruskan paparan berikut ini. Silahkan Bu Haji Gawi. Oke. Terima kasih Bu Haja Nur. Ya, dari kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, calon dokter-dokter hebat. Di sini saya melanjutkan apa yang tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bu Haja Nur. Di sini saya melanjutkan kesimpulan dan saran. Kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Mohon maaf, ini saya lagi di mobil. Kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi merupakan atribut yang sangat diperlukan untuk keberhasilan akademik siswa, pertumbuhan pribadi dan prospek masa depan. Dengan mengembangkan kesadaran diri, siswa dapat memahami diri dan proses pembelajaran dengan lebih baik, yang pada gilirannya sangat meningkatkan kinerja akademik mereka. Peran tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi memperdayakan siswa untuk mengambil kepemilikan atas pendidikan mereka dan mengembangkan keterampilan penting untuk siswa seumur hidup. Ini membantu mereka untuk lebih disiplin dan terlibat dalam proses belajar. Peran institusi pendidikan. Institusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik dan tanggung jawab pribadi dengan memasukkan strategi yang ditargetkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Sekolah dapat membantu siswa dalam perjalanan transformasi tersebut. Implikasi pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kesadaran diri, Francis, dan kedisiplinan siswa di SMA 6 Tambun Selatan. Ketika kesadaran diri siswa meningkat, kedisiplinan mereka juga meningkat, menunjukkan pentingnya aspek ini dalam pendidikan. Selanjutnya, strategi pendidikan yang efektif. Hasil penelitian ini dapat membantu sekolah dan pendidik untuk mengembangkan strategi pendidikan yang lebih efektif dengan fokus pada peningkatan kesadaran diri dan kedisiplinan siswa. Pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik, yang menyenangkan, dan siswa merasa dihargai, merasa dipertahankan, merasa diberi kesempatan, dan mereka akan lebih luas untuk lebih menyadari fungsi mereka masing-masing sebagai seorang pendidik dalam setiap langkah perbuatan mereka. Kontribusi pendidik, kontribusi positif dalam pemahaman. Artikel ini memberikan kontribusi positif dalam memahami pengaruh kesadaran diri terhadap disiplin siswa, serta menunjukkan pentingnya peran aktif guru dan BK dalam mendukung siswa di SMA 6 Tambun Selatan. Di mana kita pahami bahwa yang namanya sebuah pendidikan tidak hanya diemban oleh satu makhluk saja, tapi semua bergerak bersama menciptakan kondusif,
menciptakan sesuatu yang harmonis, menciptakan sesuatu yang menimbulkan kesadaran peserta didik. Itu yang dimulai tentu saja dari kita. Kalau dulu kita mengenal bahwa guru itu kan ditiru dan digugu. Nah, dengan kita mengambil kesimpulan berbagai cara, gimana nih mengembangkan anak-anak pada saat 12 itu mereka itu mulai biasa mencari jati diri ya. Mereka mulai bosan untuk belajar, mulai bosan, aduh kapan ya ujian, dan mereka biasanya mulai berpikir, aduh gimana nih. Nah, kita sebagai pendidik, hendaklah kita berpikir, yuk kita bersama-sama maju, yuk kita timbulkan kedisiplinan mereka, yuk dengan senyum sapa salam yang tiap hari kita lakukan, kita memberi contoh yang baik kepada siswa-siswi kita. Saya rasa dengan pembiasaan yang baik, itu akan menciptakan generasi yang mampu berkolaborasi dengan para guru, berkolaborasi dengan siswa, serta masyarakat dan khususnya orang tua mereka. Jadi menimbulkan kesadaran yang luar biasa adalah tugas kita semua supaya keberhasilan lebih terjaga dengan konsisten dan implementasi dalam dunia kehidupan sehari-hari. Masih adakah next ini? Cukup? Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Hajah Nur, silakan. Terima kasih. Ya, Bu Hajah Nur. Aduh. Halo. Hasil dan pembahasan belum, Bu Gawi. Aduh. Ini udah sampai kesimpulan dan saran ya tadi. Tapi belum hasil dan bahasan belum, Bu Ulfa. Baru tadi Bu Nur Yatin baru metode. Langsung kesimpulan dan saran. Belum hasil dan pembahasan belum ada. Bentar Bu dosen, ini saya lagi di mobil ini. Bu Nur Yatin. Saya beri lihat. Bu Nur mohon dikondisikan sebentar Bu Nur. Saya lagi minggir dulu nih, minggir mobil. Bu Nur. Oh, lagi nelpon dia. Oke. Pak Kavi coba next ke atas deh Pak Kavi. Nah, ininya belum. Baik. Hasil dan pembahasan. Mohon maaf, terjemahkan hasil dan pembahasan hasil penelitian. Satu objek penelitian. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tamu Selatan yang beralamat di Jalan Raya Jatimulya, RT 01 RW 013 Jatimulya, Kecamatan Tamu Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan peserta didik yang berkarakter dan berkualitas, memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi, menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang berkualitas serta menghasilkan tamatan yang unggul dan berakhlak mulia. Meningkatkan kualitas misi, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal dan yang maksimal kepada masyarakat. Next, tarik ke atas, scroll ke atas. Deskripsi dan penelitian. Deskripsi data penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran diri peserta didik melalui peran aktif guru. Peran aktif guru dan BK di SMA 6 Tamu Selatan melalui strategi pengembangan kesadaran diri dengan refleksi dan jurnal mendorong siswa untuk terlibat dalam praktek reflektif seperti membuat jurnal, memfasilitasi kesadaran diri,
dengan mempromosikan introspeksi dan ekspresi diri. Jurnal memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi pikiran, emosi, dan pengalaman yang mengarah ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan aspirasi pada diri sendiri. Next. Ada beberapa pembahasan, stop pembahasan tadi ya. Oke. Pembahasan, ada beberapa penelitian yang mendukung dari penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan kawan-kawan 2022 memiliki hasil yakni kekuatan dari pengaruh self-awareness terhadap kedisiplinan yang bermakna bahwa terdapat pengaruh terhadap kedisiplinan siswa ketika peran aktif para guru dan guru BK. Dari beberapa penelitian di atas berbeda dengan dalam penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian yang mencari pengaruh kesadaran, next, cari pengaruh kesadaran diri terhadap kedisiplinan pada siswa SMA 6 Tambun Selatan, yang mana dalam penelitian ini menggunakan 80 subjek dari siswa SMA 6 Tambun Selatan. Berdasarkan hasil dari analisis data dalam tabel tersebut, didapat kesimpulan mengenai nilai F hitung 12.403 dan diketahui tingkat signifikansi bernilai 0,001 0,05, maka model regresi ini mampu digunakan sebagai prediksi diri terhadap kedisiplinan subjek yakni SMA 6 Tambun Selatan. Kemudian adanya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y bisa dilihat dari nilai R² yang ditemui dengan nilai sebanyak 0,137 yang membawa makna bahwa kuat pengaruh kesadaran diri terhadap disiplin dinyatakan dengan nilai 13,7%. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah ditemui dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa disampaikan pada pengaruh kesadaran diri terhadap tersebut memiliki hal tersebut siswa SMA 6 Tambun Selatan dengan hal tersebut hasil penelitian memiliki kesimpulan yakni diketahui HO ditolak dan HA diterima, yang bermakna ditemui adanya pengaruh antara kesadaran diri terhadap kedisiplinan siswa SMA 6 Tambun Selatan. Next. Masih adakah? Bu Nur? Oh iya Ya. nih, baru bisa laptop saya sebentar. Ya, lanjutkan di strateginya tuh Bu Nur. Ya. Maaf, ini laptopnya baru hidup. Ini agak sulit soalnya pakai HP saya ini. Oke, lanjut dengan peran ya. Yuk, silakan. Ya. Adapun peran aktif guru di sini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran siswa, yaitu diantaranya adalah menjadi teladan. Kemudian di SMA Negeri 6 Tambun Selatan, guru menjadi panutan bagi siswa. Sehingga geser ke kiri sedikit Pak Kahfi. Maaf Pak Kahfi, ya agak geser sedikit ke kiri ya. Tetap kecil ya, tapi lebih bergeser. Ya. Oke, guru memiliki di sini di SMA Negeri 6 Tambun Selatan ini guru menjadikan teladan, kemudian tidak lepas dari itu menjadikan pembimbing ya, bimbingan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya sehingga lebih sadar akan dirinya, kemudian menanamkan nilai-nilai. Guru menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan menjadikan dirinya sebagai penanggung jawab. Sehingga ketika ada kasus terhadap siswa,
guru berperan pula dalam membantu BK dalam memecahkan suatu permasalahan. Contoh salah satu siswa ketika siswa bukan perundungan ya, kalau di kami lebih berperan kepada kurang kesadaran akan dirinya. Di antaranya adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan dia berperannya sebagai siswa. Kemudian membantu memahami konsep. Guru membantu siswa memahami konsep melalui pembelajaran aktif seperti diskusi. Di sini diskusinya dalam penelitian kami, diskusinya ini tidak siswa dan BK tidak lepas juga kami tetap melibatkan yang namanya orang tua sehingga secara menyeluruh tahu apa sih yang melatar belakanginya sehingga siswa itu kurang memahami akan dirinya hal-hal yang memang menjadi kewajiban sebagai siswa. Kemudian berikutnya adalah membiasakan kebiasaan yang baik. Guru memberi kebiasaan yang baik seperti diantaranya yang gampang-gampang ini yang tercatat di sini. Sebenarnya yang jelas adalah yang kami bahas adalah kebiasaan akan kesadaran diri. Di antaranya bimbingan guru dan BK itu salah satunya adalah kalau dari sisi agama adalah mempraktekkan diantaranya adalah terkait dengan ibadah, ya, dengan ibadah. Kemudian berikutnya membantu siswa menumbuhkan, guru membantu mendampingi, membimbing siswa ketika siswa itu membutuhkan bantuan. Ketika ada siswa yang memang betul-betul melanggar peraturan, diantaranya adalah saya tidak lepas dari hal-hal yang wajib yang dia lakukan sebagai tanggung jawab diri siswa, tidak lepas dari itu. Nah, itulah sangat berperan guru untuk mendampingi. Next, Pak. Ya. Nah, ini ada kesimpulan dari kami. Tolong diperkecil hurufnya, Pak. Sehingga bisa terbaca, Pak. Dikecilkan sedikit. Simpulan dan saran tadi udah. Iya, Pak, ya. Simpulan dan saran tadi udah, Bu. Iya, nanti tadi kebetulan saya udah sama Bu Gawi ya, tapi tidak apa, saya bacakan sedikit, Bu. Apa boleh next? Boleh, nggak masalah. Saya hanya menambahkan sedikit dari yang tadi Bu Gawi sudah bacakan. Di sini adalah di sini hasil kesimpulan penelitian ini bahwa kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi merupakan atribut yang sangat diperlukan untuk keberhasilan akademik dalam pertumbuhan kepribadian. Di SMA Negeri 6 Tambun Selatan, alhamdulillah setelah saya melakukan studi kasus, ada beberapa kasus yang memang ada di sana, kemudian dilakukan wawancara dengan siswa dan siswi, ada beberapa siswa dan siswi yang saya wawancarai. Kemudian juga saya libatkan beberapa guru terkait hal perannya dia sebagai wali kelas dan ada hal keterkaitan guru PAI dalam menyadarkan siswa tersebut. Alhamdulillah dari awalnya memang menurun, kemudian hasilnya menjadi baik. Bukan hanya guru kelas saja yang berperan, tapi semua guru dan bahkan dibantu oleh BK. Itu Bu kesimpulan yang kami buat dari studi kasus di SMA Negeri 6 Tambun Selatan yang kami angkat. Utamanya yaitu terkait dengan kesadaran diri dan tanggung jawab siswa. Itu saja dari kami, Bu. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu kelompok 4, kelompok 7, dan kelompok 10 yang sudah mempresentasikan hasil laporan mini risetnya kepada kita semua. Bapak Ibu, ada sedikit review ya berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan sama
oleh kelompoknya masing-masing. Eh, mau Bu Dokter Teti dulu atau saya dulu? Oh, Ya, silakan saja, oh Bu iya, baik. Ulfa. Bapak Ibu Ines. izin share screen sebentar ya. Ngapain kamu kesini? Katanya sakit. Sebentar, ya. Saya mau share screen sebentar, Bu. Bentar ya. Hmm. Oke. Ini. Ya, Bu Dokter Teti, saya izin review ya satu persatu. Bapak Ibu semua, mohon maaf ya. Ya, sebelumnya tentunya apresiasi saya sampaikan kepada kelompok 4, kelompok 7, dan kelompok 10 yang sudah berupaya ya dengan kerja keras saya yakin untuk memenuhi tugasnya dengan tepat waktu ya. Jadi apapun yang disajikan tadi dan yang dikumpulkan saya rasa apa ya, kurang lebih itu pasti ada ya kurang-kurangnya, tapi tentunya saya perlu mengapresiasi karena 3 kelompok ini adalah kelompok yang berkomitmen gitu ya, berkomitmen untuk memenuhi tugas tepat pada waktunya gitu. Dan ini juga mudah-mudahan jadi tambahan poin ya, Bu Dokter Teti gitu. Karena kelompok yang lain ini belum terlepas dari apa yang ditulis, apa yang dikerjakan, apa yang disampaikan itu masih ada kurang-kurang, namanya juga proses ya, bisa masih artinya itu bisa diperbaiki, tapi komitmen adalah tentunya yang utama kan gitu ya, komitmen adalah yang utama. Nah, Bapak Ibu, kami berdua sudah memberikan ya format template untuk menyusun laporan mini riset. Nah, dari 3 kelompok yang sudah dikumpulkan, gitu ya, mohon maaf sekali ini bukan saya mengecilkan apa yang sudah kerja keras yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, tapi tentunya karena ini adalah eh, apa namanya ujian ya gitu, bagian dari ujian akhir semester, sehingga perlu ada evaluasi, perlu ada kajian, tinjauan dari kami, review dari kami untuk kembali kepada template atau aturan yang semestinya yang sudah kita sepakati bersama. Nah, daftar daftar yang harus ada atau isi yang harus ada dalam penelitian laporan Bapak Ibu itu kan sistematikanya sudah jelas ya gitu. Ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan sama manfaat. Nah, ini yang pertama ini di bab 1. Latar belakang masalah itu mengungkapkan tadi fenomena permasalahan, kalau Bu Dokter Teti kemarin sudah menjelaskan bahwa fenomena itu kita deskripsikan dalam 5W1H atau 3W1H juga sebetulnya cukup ya. Namun tadi dari hasil yang dibahas ini sangat sedikit sekali tuh menjabarkan urgensi kenapa tema itu penting untuk dibahas yang disertai dengan data-data dukung yang menggambarkan fenomena pentingnya permasalahan itu untuk kita teliti atau kita kaji secara lebih mendalam. Terus kemudian dari latar belakang itu kan akan menghasilkan rumusan masalah. Rumusan masalah ini tentunya akan berkaitan dengan tujuan, akan berkaitan dengan manfaat penelitian. Nah, rumusan masalah yang Bapak Ibu deskripsikan itu saya rasa sudah betul. Hanya ini akan berdampak kepada tujuan, berdampak kepada tujuan dan manfaat, dan kemudian kepada hasil dan pembahasan. Nah, contoh ini saya kelompok 4 ya, mohon maaf. Yang lainnya nanti saya rasa itu mengevaluasi ya. Jadi kalau saya kasih contoh ini yang kelompok 4 aja. Yang pertama ini dengan judul tadi
upaya penanganan perundungan ya. Perundungan di sekolah, studi kasus ya terhadap upaya perundungan di sekolah. Yang pertama tentunya kan tadi rumusan masalahnya apa saja bentuk tindakan perundungan yang terjadi di Iya, belum sekolah. selesai. Kemudian apa penyebabnya kan gitu ya. Yang ketiga, terus kemudian upaya. Nah, artinya Bapak Ibu, rumusan masalah ini kan akan menggambarkan kepada proses penelitian atau yang Bapak Ibu lakukan di lapangan. Berarti Bapak Ibu ke lapangan itu kan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, menjawab 3 pertanyaan ini. Sehingga hasil penelitiannya tentunya harus berkenaan dengan 3 poin ini. Kita cek di hasil penelitian ya. Yang pertama kan berarti Bapak Ibu ke lapangan itu untuk menggali bentuk perundungan apa saja yang terjadi di sekolah. Yang kedua faktor penyebabnya apa. Dan yang ketiga apa tindakan atau upaya ya. Kita cek kepada hasil saya belum ke tajian pustaka ya. Kita cek kepada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan. Oke, nah hasil pembahasan saya rasa gambaran umum lokasi penelitian boleh-boleh saja Bapak Ibu cantumkan. Hanya cukup tidak usah terlalu banyak, cukup yang relevan dengan apa yang menjadi fokus kajian, fokus data yang ingin kita gali tadi gitu ya. Jadi kalau profil sekolah dan lain sebagainya ini artinya visi misi dan lain sebagainya kalau hanya dicantumkan sementara ini kaitannya apa gitu dengan tadi rumusan masalah yang ingin kita kaji atau ingin kita ketahui. Ini struktur organisasi, tapi ini sampai ada data pendidik dan tenaga kependidikan, data peserta didik. Ini untuk apa gitu, sarpras dan lain sebagainya gitu ya. Terus sementara nih ya, sementara tadi rumusannya itu sendiri akhirnya nggak terjawab di sini. Nah, di pembahasan di sini akhirnya jadi nggak terbahas di sini Bapak Ibu. Ya, yang pertama kan harusnya di sini hasil penelitiannya itu yang pertama tadi perundungan apa saja yang terjadi di sekolah itu. Berarti di sini A, perundungan apa saja kan gitu, jenis-jenis perundungan yang terjadi di sekolah. Yang B berarti tadi apa namanya? Faktor penyebab perundungan. Yang C, upaya sekolah dalam mencegah perundungan. Nah, ini temuan penelitian ini belum sampai ke situ. Nah, adapun tabel ya, ini tadi data-data yang menyangkut siswa yang melakukan perundungan dan lain sebagainya, itu sah-sah saja ya, itu untuk dibahas atau ini cukup menjadi lampiran saja kalau menurut saya gitu. Nah, ini kan hanya bicara tentang data, semuanya data dan foto-foto, tapi data ini akhirnya kan nggak bunyi atau dalam artian tidak terdeskripsi gitu, tidak terdeskripsi. Harusnya kan data ini kemudian kita olah, kemudian ini kan data mentah Bapak Ibu, kalau boleh saya bilang. Ini sebetulnya data mentah. Dari hasil observasi Ibu, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu menemukan data ini. Tapi kan data ini masih data mentah sebetulnya, yang kemudian harus Bapak Ibu olah, Bapak Ibu narasikan, dikaji, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendeskripsikan kepada 3 poin yang tadi. Berarti tadi jenis perundungan apa saja yang terjadi di sekolah itu. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perundungan. Siswa melakukan perundungan. Yang ketiga, upaya apa saja yang sudah dilakukan sekolah dalam mengatasi perundungan. Nah, saya tidak menemukan jawaban rumusan masalah di dalam hasil penelitian. Nah, mohon koreksinya ya Bu Dr. Teti kalau saya keliru gitu ya. Nah, tapi sama-sama kita cermati bersama hari ini ya. Ini dari data yang saya tampilkan ya. Ini file Bapak Ibu nih yang ada di saya. Itu. Jadi saya nggak menemukan ada mana jawaban dari hasil rumusan masalah yang 3 tadi. Ya, di sini nggak ada. Ini data. Sebetulnya tadi dijelaskan oleh Bu Titin ya, Bu Titin sama Bu Leni ya.
Bu Lina, Bu Titin sama Bu Lina itu tadi Lina. sebetulnya menjelaskan pada saat presentasi sebetulnya menjelaskan perundungannya jenisnya seperti apa, kemudian faktor-faktor apa saja kenapa siswa itu melakukan perundungan ya kan, kemudian upaya sekolah bagaimana sebenarnya itu dijelaskan, tapi sayang sekali apa yang dijelaskan itu tidak tertulis di sini, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi dalam melakukan Cuma Jadi apa namanya ya? Laporan itu kan artinya jadi apa yang ketika saya menyimak apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, saya paham gitu ya. Bapak Ibu melakukan itu, saya yakin Bapak Ibu melakukan itu gitu ya. Bapak Ibu bisa mendeskripsikan apa apa saja tadi Bu Titin sama Bu Len apa Bu Lina, Bu siapa tadi? Bu Lina. Bu Lina, ya betul. Bu Titin sama Bu Lina tadi menggambarkan itu semua pada saat presentasi, tapi saya cek di naskah itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi Bu, apa maaf, ya? kalau Ya, di kronologis tidak mencakup itu. Apa gimana? Semuhun. Iya. Bu, Bu Dokter Teti jadi ketawa tuh. Betul, Ibu. Disimpan di belakang, di lampiran itu. Mohon itu disimpan saja. Kronologis itu kan artinya tadi berarti kan faktor yang di kronologis itu bicara apa, Bu? Bicarakan bahwa perundungan itu berawal dari bla 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 bla. Berarti kan itu bicara faktor-faktor yang menyebabkan anak gitu ya melakukan perundungan. Nah, itu kan dideskripsikan gitu. Yang pertama berarti ini nanti temuan penelitiannya. Yang pertama ini karena PDF, jadi saya nggak ngedit ya. Kalau Word tadi saya mau saya tulis-tulis tadinya gitu, mau saya edit-edit perbaikannya. Yang pertama tentunya tadi jenis perundungan apa saja ini dideskripsikan. Tadi Bu Titin udah mendeskripsikan bullying, jenis-jenis perundungannya apa saja sebetulnya, tapi nggak tergambar di sini. Terus kemudian faktor apa saja enggak gitu ya. Terus, nah ini kan yang di sini yang disajikan hanya data, padahal ini hasil hasil penelitian atau temuan penelitian itu harusnya isinya poin-poin yang sama dengan apa yang ada di rumusan masalah gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kan hanya data. Terus dari data ini apa yang bisa kita pahami kalau tidak dideskripsikan, kalau tidak dinarasikan? Ya gitu.